Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dawet, melanjutkan cerita dongeng Raga Sukma season pertama di episode ke-39. Di episode sebelumnya menceritakan kapal Ki Banyu Biru yang diserang sekelompok orang yang belum jelas ini dari mana dan siapa. Namun setelah beberapa hari datang utusan dari darat menuju kapal tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Singkat cerita, mereka dua orang utusan dari daratan yang menggunakan sampan ini kemudian naik ke atas perahu. Selanjutnya Ki Banyu Biru menemui mereka. Keadaan seperti itu tidak lepas dari pandangan Jaladri yang sedang duduk di depan sisi ujung sebelah depan kapal tersebut. Terlihatlah dua orang tadi masuk ke dalam kabin Ki Banyu Biru. Beberapa saat kemudian datanglah Ki Bajo menghampiri Jaladri yang masih duduk di tempat yang tadi. Din, lagi apa? Lagi diam aja, Kang. Kenapa gitu? Kita latihan itu, Din. Jurus cak-cak bodas. Kita gunakan hasil latihan pendengaran kita. Tapi dari sini, Den. Maksudnya, coba Den bisa tidak mendengar percakapan dari Ki Banyu Biru nih. Bapak Aden di dalam kabin bersama orang tadi bagaimana? Boleh. Tapi kan ini mau nyoba. Biasanya juga dari ujung kapal ke ujung kapal yang lain Aden sudah pandai. Tapi itu kan kalau kelihatan orangnya dan kelihatan gerak mulutnya, Kang. Kalau ini kan di dalam kabin, jadi saya agak kesusahan sepertinya, Kang. Namanya juga kita latih dan kita coba, Den. Ya sudah kalau gitu mah. Ayo, Den. Kemudian Jaladri duduk dengan tenang, memusatkan perhatiannya, pandangannya diarahkan ke arah kabin Ki Banyu Biru, berusaha untuk menerka-nerka dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan Ki Bajo saat itu dia kemudian mengambil alat pel untuk membersihkan lantai di geledak kapal dengan santainya sambil sedikit menyanyikan ngahariring, melakukan lagu-lagu yang dia suka. Ki Bajo ini selanjutnya membersihkan lantai kapal tersebut. Lama waktu berselang, kemudian terdengar suara pintu dibuka. Terlihatlah dua orang keluar dari kabin Ki Banyu Biru, diikuti oleh Ki Banyu Biru itu sendiri. Selanjutnya, setelah sedikit berpamitan, menegaskan kembali bahwa mereka akan menunggu di daratan. Dua orang utusan ini kemudian turun dan kembali menaiki sampan jana. Selanjutnya mereka mendayung dan kembali ke daratan.
Tidak berapa lama kemudian, setelah dirasa cukup, Ki Banyu Biru pun kembali ke dalam kabin kapalnya. Beberapa saat kemudian, Ki Bajo datang lagi menemui Jaladri. Den, ada informasi apa, Den? Kurang jelas, Kang. Saya nggak mendengar apa-apa sih. Saya berusaha juga tidak melihat ataupun apalagi mendengar suara gemuruh ombak. Gemuruhnya ini angin ini ngayos karena kuping pendengaran ini mengganggu. Ya sedikit-sedikit sih kedengeran. Katanya sih intinya bahwa Bapak gitu Ki Banyu Biru ditunggu di daratan. Nggak tahu itu yang lebihnya, karena ya ada alasannya juga sih katanya sih, tapi kurang jelas alasannya apa ini itunya mah. Tapi yang agak kedengaran hawar-hawar ataupun sedikit gitu, Kang. Ya gitu, bapak disuruh diminta untuk menemui seseorang lah gitu, gak tahu namanya siapa, ke daratan gitu. Ya gitu juga cukup, Den. Yang penting intinya sudah bisa diketahui oleh Aden. Tapi sebenarnya gini, Den. Maksudnya sebenarnya gini apa, Kang? Sabar dulu nih, Den. Yang diceritakan oleh Bapak sama dua orang tadi sebenarnya hampir oleh seluruh awak kapal bisa diketahui, Den. Karena Aden juga tahu bahwa semua anggota anak buah kapal Ki Banyu Biru itu sudah memiliki kemampuan pendengaran jurus cak-cak pedas ini, Den. Jadi apapun yang terjadi di perahu ini, kalau dalam segi pendengaran ataupun suara, tidak akan ada yang bisa dirahasiakan, Den. Kalaupun kita mau ada yang rahasia, pasti bakal ketahuan. Apalagi kita sudah komitmen, Den. Kalau kita sesama anggota Ki Guru itu tidak boleh ada rahasia. Apapun rahasianya harus terbuka. Bukan berarti tidak memiliki masalah pribadi ataupun rahasia pribadi. Itu kita juga rahasianya kalau memang urusannya pribadi ya tidak diumbar ataupun diomongin ke orang lain gitu, Den. Ya Aden juga tahulah. Cuman dalam hal yang memang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, tidak akan ada yang bisa dirahasiakan gitu. Maksudnya, Kang, gimana? Iya, obrolan tadi bersama dua orang itu, obrolan Ki Guru dengan dua orang tadi, semua awak kapal sudah tahu. Wow, sudah tahu, Kang? Aden kan tadi disebutkan seluruh anggota dari kapal ini itu sudah tahu, sudah bisa jurus cak-cak pedas ini, termasuk Akang juga. Emang Akang yang tahu? Setahu Akang gimana? Yang setahu Akang itu di daratan Ki Guru sedang ditunggu oleh sahabatnya, Den. Namanya gak perlu disebutin lah, nanti juga Aden akan tahu sendiri, nanti diceritakan lah. Ya memang intinya Ki Guru ditunggu oleh sahabatnya tersebut di daratan. Katanya ada hal yang ingin disampaikan gitu, terkait masalah keamanan dan sepak terjangnya itu. Ki Patih, si gajah teh Aden, si gajah ireng teh Aden. Jadi pasukan-pasukannya sudah banyak membuat pangkalan-pangkalan tentara gitu, Den, untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan dagang yang memang sangat strategis. Termasuk kita juga tadi yang menyerang mungkin adalah pasukan dari Ki Gajah Ireng teh Aden. Cuman diundangnya Ki Guru ke daratan itu karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan ataupun tidak bisa melalui pesan, jadi mereka harus bertemu. Kurang tahu kalau itu mah apa inti dari permasalahannya gitu, Den. Emang Akang tadi mendengarkan
Yang saya tahu Akang mah lagi ngepel aja. Hehehe. Itu dia, Den. Kita harus bisa mancalah putra, mancalah putri. Bahkan dengan cara kita seperti melakukan hal-hal yang tidak nyambung, tapi sebenarnya kita sedang meneliti sesuatu, Den, kan. Aden ini itu juga termasuk jurus mancalah putra, mancalah putri dipadukan dengan jurusnya cak-cak bodas gitu, Den. Gitu ya Kang. Jadi rekan-rekan kita juga semuanya sudah tahu tentang pesan atau obrolan tadi. Bahkan obrolan kita pun di sini sekarang mungkin sebagian mereka ada yang mengangkat penting, misalnya mereka sudah tahu. Tapi kebanyakan kadang-kadang urusan pribadi seperti ini ya dianggapnya ya itu urusan masing-masing, dan kalau memang tidak penting-penting amat mereka jarang untuk mengorek-ngorek obrolan kita itu. Tapi pada intinya apa yang kita obrolkan pun sudah diketahui, bahkan mungkin oleh Bapak Aden sendiri. Tahu, Den, bentar lagi Bapak Aden bakal manggil Aden. Coba benar Kang? Lihat aja nanti. Bentar ya, tadi katanya Akang ini lagi itu lagi ngerjain, Den, lagi menggolotrokan air. Lagi merebus air gitu. Takutnya gosong. Masa air bisa gosong, Kang? Den, airnya maka bakalan gosong. Cuman kalau terlalu panas airnya sampai habis, nanti pancinya yang gosong, Den. Ya udah Kang, dilanjut aja Kang, mangga. Bentar ya, nanti akan kesini lagi. Kemudian Ki Bajo terlihat memang pergi ke arah dapur. Mungkin memang mau melanjutkan kegiatannya di dapur. Selang beberapa saat kemudian terlihat Ki Jaladri keluar dari kabinnya dan memanggil Jaladri untuk masuk ke dalam kamarnya. Benar saja yang disampaikan oleh Ki Bajo. Ki Jaladri bermusyawarah dengan Jaladri. Ki Banyu Biru bermusyawarah dengan Jaladri, anaknya, tentang pesan yang disampaikan dua orang tadi. Jaladri, kamu tahu kedua orang tadi itu mau apa? Tadi Kang Bajo menyuruh menggunakan jurus cak-cak bodas, Pak. Selanjutnya ya saya coba, walaupun kurang jelas gitu Kang, Pak, karena mungkin saya kurang terlatih. Ya seutuhnya saya kurang tahu, Pak. Tapi ya intinya sih tadi dibenarkan juga oleh Kang Bajo. Katanya Bapak disuruh ke darat gitu. Ya. Baguslah. Kalau si Bajo memang sudah peka, sudah paham apa yang harus kamu lakukan. Pokoknya setiap ada orang asing masuk ke kapal ini, kamu harus gunakan jurus cak-cak bodas untuk mengetahui apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Bukan kitanya suudon ataupun berburuk sangka, tapi kita harus tetap waspada. Karena ya kita harus saling menjaga di kapal ini. Selanjutnya, benar juga yang dikatakan si Bajo dan juga pendengaran kamu. Kalau intinya seperti itu, memang Bapak diminta untuk ke daratan. Mungkin nanti setelah agak siang lah. Bapak perlu juga makan ataupun bersiap-siap nih. Nanti kamu ikut sama Ki Bajo juga dan beberapa orang yang lainnya, mungkin 2 sampan akan kita ke darat sambil mencari bahan ataupun keperluan selama kita mungkin berada di sini. Untuk beberapa hari mungkin kita tidak akan dulu melanjutkan pelayaran, tapi kita pun tidak akan berlabuh di pelabuhan. Mungkin kita akan tetap di sini saja sambil menunggu selanjutnya yang harus kita lakukan. Karena Bapak harus bertemu dengan sahabat Bapak ataupun kenalan Bapak. Katanya ada yang harus dimusyawarahkan.
Nah, kebetulan kamu kan sudah bisa berdarat. Nah, sekalian saja kamu pun dengan Ki Bajo bisa jalan-jalan ataupun cari informasi sambil melatih kemampuan kamu supaya lebih bagus lagi. Cari informasi sebanyak-banyaknya untuk yang penting-penting dan yang berguna, terutama tentang keadaan kondisi ya boleh dibilang perpolitikan ataupun permasalahan antara negara Sanganagara ini yang memang Kipatihnya ingin menguasai ataupun ingin menyatukan seluruh Nusantara ini. Paham kamu? Ah, gitu Pak. Ya udah kalau gitu. Jaladri juga siap-siap dulu. Kalau gitu mah Pak. Ya, siap-siap dulu bila perlu. Temui Ki Bajo. Walaupun dia sudah tidak perlu dikasih tahu lagi ya. Kamu minta sarannya apa yang harus disiapkan. Ah, baik Pak kalau begitu. Ya udah, sana temui Kang Bajo. Ah, ya Pak. Sambil berlalu, Jaladri masih berpikir, wah benar perhitungan Kang Bajo. Ternyata aku diminta menemui Bapak, diminta juga untuk bermusyawarah nih. Kemudian ya ada kesempatan untuk ke darat, untuk sekedar ya menginjakan kaki cari pengalaman. Tapi punya misi nih, harus cari informasi tentang suasana negara nih. Ya udahlah, Kang Bajo di mana nih? Katanya tadi ke dapur. Ya udah, mau ngobrol dulu sama Kang Bajo. Begitulah yang dipikirkan oleh Jaladri. Tepat tengah hari, Ki Bajo, Jaladri, Ki Banyumiru, dan beberapa orang awak kapal yang dimuat dalam 2 sampan menuju daratan. Ketika kemarin-kemarin mereka menghindari untuk berdarat karena dikhawatirkan bertemu dengan pasukan Patih Gajah Ireng. Melalui informasi dari 2 orang yang sebelumnya ngobrol dengan Ki Banyumiru, mereka menyampaikan bahwa kawasan tersebut memang terdapat pasukan Ki Gajah Ireng, namun mereka hanya sesekali berada di sana. Sedangkan di daerah sana termasuk daerah yang masih aman dan netral, belum dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Gajah Ireng. Suasana di pedesaan pada waktu itu terasa begitu indah, walaupun hanya sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih saja Jaladri berada di tengah laut tanpa menginjakan kaki di darat sekalipun. Suara-suara hewan-hewan darat seperti kambing, ayam, burung di pepohonan terasa begitu menggugah kenangan-kenangan masa lalu. Dalam perasaannya, sepertinya lama sekali dia tidak mendengar suara-suara yang dulu selalu menghiasi kehidupannya. Den, bagaimana suasana di darat? Biasa sih sebenarnya, tapi memang asa wararaas Kang, gimana ya, indah gitu Kang. Karena mungkin ya 1,5 bulan lebih baru menginjakan kaki lagi ke darat nih. Kita jalan-jalan dulu Den, sambil cari makanan darat. Udah kangen nih, pengen makan ayam gitu, ataupun di sini itu terkenalnya dengan nasi rendang Den. Ada yang tahu nasi rendang? Nasi rendang teh apa Kang?
nasi rendang, nasi gulai, dan pedas-pedas mantap, khas Padang nih. Ayo kita makan dulu, cari makanan dulu Den. Ah ya udah Kang, saya mah ikut aja. Tapi ngomong-ngomong daging rendang, Akang juga kalau lagi di laut suka bawa punya rendang. Awas suka menyuguhkan rendang. Hehe, itu makan buatan Akang. Walaupun kata menurut semua anak buah kapal mah tidak ada tandingannya katanya rasanya. Tapi ada satu warung di daerah sini itu yang masakan rendangnya itu out of the box. Wah, apa tuh Kang? Wih, keluar dari kebiasaan, luar biasa lah Den. Rasanya itu empuk-empuk, manisnya kerasa, pedasnya mantap. Wah pokoknya bumbunya itu mantap Den. Ah gitu ya Kang. Ngomong-ngomong, kenapa Kang suka bawa rendang di kapal itu? Memasak rendang itu ada rahasianya Den. Maksudnya gimana Kang? Gini Den, rendang itu adalah makanan yang dibuat ada dalam dua bentuk sebenarnya Den. Ada yang memang dimakannya secara dadakan, artinya ya memang disetting untuk segera dimakan gitu Den. Ada lagi rendangnya yang memang tetap mempertahankan rasanya, tapi diusahakan agar si dagingnya ini tetap awet walaupun seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin mencapai berbulan-bulan itu supaya tidak basi Den. Ah gitu ya. Seperti yang akan buat itu. Iya Den. Kita buat dagingnya dimasak dengan rempah-rempah yang cukup, juga rempah-rempah yang sebenarnya tidak khusus, hanya saja rempah-rempahnya resepnya itu diperbanyak dan juga disetting supaya si makanan atau si daging ini tidak cepat basi gitu Den. Ditambah lagi kalau memang diperlukan tinggal dihangatkan saja, itu akan menjadi luar biasa Den. Nah kalau itu kan buatan Akang, dan kemudian diperuntukannya juga memang supaya tahan lama, supaya tidak cepat basi tapi rasanya tetap enak. Nah di warung ini mah memang yang memperlihatkan yang mengutamakan rasanya Den. Kalau menurut Akang ini luar biasa, walaupun banyak Den rendang yang enak, tapi ini juga termasuk yang enak juga lah, termasuk yang luar biasa itu Den. Oh gitu ya Kang. Jadi ngomong-ngomong soal daging rendang ini, jadi pada awalnya memang dibuat untuk makanan, dikonsumsinya setiap hari gitu, dalam artian di waktu dekat ataupun memang di waktu panjang seperti supaya tidak cepat basi seperti yang Akang tadi sampaikan Kang. Gimana tuh Kang? Oh itu kalau masalah itu mah ya secara alamiah mah negara kita itu kan ya negara yang banyak rempahnya, kaya akan rempahnya. Kemudian di daerah Malaya ini mereka suka memakan daging, terutama orang-orang yang dari daerah darat ataupun daerah gunung. Banyak sekali kerbau-kerbau ataupun sapi-sapi yang kemudian dagingnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Nah, makanan-makanan yang banyak ini kemudian tentunya akan memiliki variasi makanan, terutama hal memberikan bumbu. Nah, terciptalah rendang dengan berbagai bumbunya. Kemudian karena orang-orang Malaya ini ataupun Sumatera ini banyak yang ya seperti kita juga pergi dari merantau, pergi dari rumahnya untuk mencari kehidupan, cari pengalaman, pesantren, cari ilmu dan lain sebagainya. Tapi terkadang mereka juga ketika di perjalanan yang jauh itu ya perlu membawa bekal makanan. Ada yang memang bisa dimasak pada waktu itu, tapi mereka juga bisa menyiapkan makanan
ataupun lauk yang dimasak di rumah tapi tetap bisa dimakan di tengah perjalanan, jadi nggak perlu masak lagi. Nah, rendang ini dengan teknik masak yang lama dan juga bumbu yang beragam, rempah-rempah yang sangat banyak, tapi memang berpadu dengan daging, dengan rempah-rempah yang lain sehingga menimbulkan rasa yang enak. Nah, di luar rasa tadi, dan ternyata bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, dengan bumbu rendang yang khusus ataupun cara teknik pengolahan yang khusus, rendang ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan tidak basi, Den. Jadi yang melakukan perjalanan tetap bisa makan enak, Den. Ya, minimalnya tidak hanya makanannya singkong ataupun nasi aja, Den. Ada lauknya juga yang memang memenuhi standar rasa kita, Den. Gitu, Den. Oh, gitu ya, Kang. Yang intinya ya, kalau rendang itu bisa dibawa bekal dan juga bisa awet ataupun tidak mudah basi. Gitu ya, Kang? Oh iya gitu. Tuh, Den, warungnya, Den. Yuk kita masuk. Kita langsung pesan makanan yang enak-enak di sini. Hehehe. Kang. Ya udah tuh, Kang. Kemudian mereka memasuki sebuah kedai makanan di daerah tersebut. Kemudian Ki Bajo memesan makanan. Makcik, biasa makcik, nasi sama rendangnya makcik, lengkap ya makcik. Ya Den, Mak, silakan Den, duduk Den. 2 ya makcik, ditunggu di meja. Mangga. Kok makcik bilang mangga? Kan makcik tahu ini kayaknya sepertinya dari Sunda ini. Tahu dari mana? Beda antara orang Melayu sama orang Sunda mah. Dina raut muka dan juga bicaranya juga. Di sana. Makcik bisa aja ini. Ya sudah, ditunggu aja makcik di meja ya. Mangga, Den. Tidak berapa lama, 2 porsi makanan dengan ikan rendang, daging rendang dengan lalapan yang lainnya ngabarak tersaji di meja makan. Kemudian tidak beberapa lama mereka pun makan dengan begitu lahapnya. Ketika Jaladri belum selesai 1 porsi nasi dia makan, Ki Bajo kemudian memesan lagi nasi. Memang Ki Bajo ini untuk urusan makan nomor 1 karena dia memang senang sekali makannya lahap dan banyak. Di sela-sela sedang makan tersebut, kemudian Jaladri menendangkan agak perlahan kakinya kepada Ki Bajo. Ki Bajo yang lagi sedang sibuk memakan nasi dengan ikan. Dia agak berhenti, kemudian kembali menendangkan kakinya dengan perlahan kepada Jaladri 2 kali sebagai tanda dia pun paham apa yang dimaksud oleh Jaladri. Memang di warung tersebut tidak hanya mereka berdua yang sedang makan di warung tersebut. Ada 3 atau 4 meja yang diisi oleh masing-masing yang ikut makan di sana. 1 meja ada yang 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang, tergantung masing-masing. Di suatu sudut di warung tersebut terdapat 2 orang muda yang sesekali memandang sambil mereka makan makanannya, memandang ke arah Jaladri dan juga Bajo. Gelagat kelakuan mereka berdua tersebut disadari oleh Jaladri dan dia menendang kaki untuk memberikan tanda kepada Ki Bajo bahwa mereka sedang diperhatikan. Namun sebenarnya Ki Bajo pun menyadari hal tersebut, tapi dia seolah-olah tidak menunjukkan
bahwa dia sudah bisa menyadari sedang ada yang memperhatikan. Justru dia makan seolah-olah tidak peduli dengan suasana di sekitar warung tersebut. Siapakah dua orang yang sedang memperhatikan mereka berdua? Apakah wajar mereka dicurigai? Dilanjutkan saja di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, ataupun mengklik video ini. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya di Antosku Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui, permio.